warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya dari SD Negeri 23 Sungai Selat, Kecamatan Sungai Selat, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Veteran Nusantara Sukoharjo. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Saya akan melaksanakan unit kerja praktek pembelajaran di kelas 5 dengan tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1 dengan nomor peserta yaitu 200500266348. NIM saya 2145200884. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih udah hadir lagi di room ini. Sudah mengisi yang namanya absen? Ini? Ibu share dulu ya. Ibu share screen dulu. Nih. Nih, absen di sini. Udah ngisi? Udah belum? Udah. Udah, oke, bagus. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan dalam menjalani aktivitas. Ibu minta Rezi, tolong Rezi, pimpin doanya, ayo sekarang. Ayo teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni Terima kasih Rozi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mendengarkan dulu lagu. Yuk, dengarkan. Mikrofonnya dimatikan, duduk yang rapi karena kita memupuk rasa nasionalis kita. Sekarang kita dengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, kemarin kita mempelajari tema 4 tentang makanan sehat. Di hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem PB1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan tepat, kemudian membuat bagan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan, kemudian menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, kemudian melakukan pengamatan dengan membuat
karya tentang konsep-konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini apa ya? Ini gambar apa? Air terjun. Kalau ini apa? Gambar air Ini? terjun. Gambar Yang ini, yang gambar apa ya? Danau. Di danau ini ada apa saja? ada hewan, ada hari. Iya, ada apa? Ini namanya apa ini? Yang dinaiki tupai dengan burung ini apa? Iya, ada pohon. Nah, sekarang Ibu nanya, ini ada perbedaan nggak? Sama atau berbeda? Ada. Beda. Nah, apa saja perbedaannya? Gambar pertama apa? Ada air terjun. Kalau yang gambar dua? Ada nggak air terjunnya? Ada. Gambar yang sama ada nggak pohonnya? Ada. Persiapkan perlengkapan kalian sebelum menyimak. Setelah menyimaknya nanti, Ibu minta kalian mengerjakan apa yang Ibu suruh ya. Siapkan buku, pulpen, dan perlengkapan lainnya, penggaris misalnya. Ya, oke, sudah siap? Ya, kita simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Bertemu lagi dengan Ibu Guru di sini. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 ekosistem subtema 1 PB1. Nah, sebelumnya apa itu yang namanya teks non-fiksi? Yuk kita mengenal teks non-fiksi. Benda-benda. Nah, berikut adalah contoh teks non-fiksi. Kita sudah mengenal teks non-fiksi dan contohnya. Kali ini kita akan menentukan gagasan pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi. Gagasan pokok paragraf adalah topik yang dibahas di dalam suatu paragraf. Kita bisa mendapatkan informasi penting dari gagasan pokok yang kita temukan. Sebelum menentukannya, mari kita baca teks non-fiksi berikut. Nah, kita sudah membaca teks non-fiksi berjudul Ekosistem Kehidupan. Teks tersebut berisi tentang ekosistem dalam kehidupan. Sekarang kita akan menuliskan gagasan pokok dan informasi penting setiap paragraf atau teks. Kita bisa menuliskan ke dalam tabel seperti contoh berikut. Nah, paragrafnya ada 3. Gagasan pokoknya juga ada 3. Yang paragraf 1 yaitu pengertian lingkungan. Yang paragraf kedua pengertian ekosistem. Yang paragraf ketiga adalah pengertian individu dan komunitas. Nah, informasi penting dalam setiap paragraf itu ada berbagai macam. Yaitu yang pertama yang di sini kita harus mengambil yang namanya pengertian. Ya. Nah, setelah itu pengertian lingkungan tadi, setelah pengertian lingkungan, terus lingkungan itu terdiri dari berapa komponen, kemudian contohnya. Nah, setelah kita membuat topik dari paragraf, sekarang kita membuat pertanyaan sesuai isi teks non-fiksi tadi. Nah, kita juga sudah bisa menentukan gagasan pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi. Menggali informasi penting pada teks non-fiksi biasanya kita lakukan dengan membuat pertanyaan sesuai teks. Saat membuat pertanyaan, hal yang utama yang kita perhatikan yaitu penggunaan kata tanya. Nah, apa? Atau apakah itu merupakan kata tanya digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, kita sudah mengingat penggunaan setiap kata tanya. Kali ini kita akan membuat pertanyaan sesuai isi teks non-fiksi yang kita baca. Sebelum membuat pertanyaan, mari kita simak teks berikut dengan seksama. Nah, kita sudah membaca teks berjudul makanan hewan. Teks tersebut menjelaskan jenis-jenis makanan hewan. Kita bisa membuat pertanyaan dari teks tersebut.
Kita bisa membuat pertanyaan sebanyak mungkin. Jawaban dari pertanyaan yang kita buat sesuai dengan isi teks. Kita bisa membuat pertanyaan seperti contoh berikut. Nah, ini daftar pertanyaannya. 1. Apa saja jenis makanan hewan? 2. Apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Yang ketiga, binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Yang keempat, binatang apa saja yang biasa dimangsa kucing? Yang kelima, binatang apa yang bisa menjadi makanan burung elang? Itu contoh. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, sekarang kita membuat teks non-fiksi. Kali ini kita akan membuat teks non-fiksi. Kita tahu bahwa teks non-fiksi berisi hasil pengamatan data dan fakta. Teks non-fiksi bukan merupakan hasil imajinasi. Teks non-fiksi yang kita buat berisi tentang jenis makanan hewan. Sebelum menulis teks non-fiksi, kita pilih 2 hewan yang memiliki jenis makanan berbeda. Misalnya, 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Kita bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber atau melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Hasil pengamatan bisa kita gunakan sebagai informasi penting untuk melengkapi tulisan. Kita tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut menjadi teks non-fiksi berikut contohnya. Nah, di sini ada perbedaan makanan tupai dan kucing. Secara sekilas tupai dan kucing memiliki bentuk dan hampir sama. Nah, itulah yang kita tulis. Kemudian hewan ini memiliki berapa kaki. Kemudian hewan ini adalah hewan apa? Hewan mamalia. Kemudian memiliki rambut dan lain sebagainya. Ini contoh dari teks non-fiksi, yaitu fakta atau kenyataan. Nah, sekarang ayo kita mengenal ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lain. Sementara komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Komponen biotik atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan dan sebuah pohon kelapa. Individu merupakan tempat tinggal yang disebut habitat. Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah disebut dengan populasi. Contohnya populasi ikan dan populasi tumbuhan lumut pada sebuah kolam. Kumpulan dari beberapa populasi ini akan membentuk suatu komunitas, contohnya yaitu komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Kumpulan komunitas tersebut akan membentuk suatu ekosistem. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya jenis-jenis makanan hewan. Jadi, untuk dapat bertahan hidup di suatu ekosistem, setiap hewan memerlukan makanan. Jenis makanan hewan berbeda-beda. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Nah, yang pertama tumbuhan. Ada yang namanya bagian tumbuhan terdiri atas daun, batang, buah, dan biji. Bagian tumbuhan yang paling sering dimakan hewan adalah daun. Nah, ada hewan yang memakan salah satu bagian tumbuhan. Ada pula memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Misalnya ulat memakan daun, burung beo memakan buah, atau tupai memakan biji-bijian. Yang kedua, hewan lain. Selain tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan lain. Beberapa hewan memakan hewan lain yang lebih kecil, misalnya katak, cicak memakan serangga, kucing, dan burung hantu memakan tikus atau burung elang memakan, dan beruang memakan ikan. Nah, di sini ayo kita tentukan atau menentukan jenis makanan hewan. Kita sudah tahu setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Kali ini kita akan menentukan jenis makanan pada beberapa hewan. Kita bisa mencari gambar hewan terlebih dahulu, kemudian mengguntingnya. Setelah itu kita tempelkan hewan-hewan tersebut pada tabel. Kita tentukan juga jenis makannya seperti contoh berikut. Contoh, tupai. Terus biji-bijian makanan, golongan makanannya adalah tumbuhan. Dan seterusnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi atau menuliskan gagasan pokok. Gagasan pokok itu bisa jadi
pikiran utama, bisa jadi gagasan pokok, itu sama ya. Yuk, sekarang kita ke paragraf yang pertama. Paragraf pertama itu apa? Semua makhluk hidup. Atau yang mana? Yang paragraf pertama nih. Yuk, kita tulis. Apa? Dapat Apa? semua makhluk hidup. Ayo. Apa lingkungan? Ayo yang tadi di video. Apa lingkungan apa-apa? Ayo sekarang. Lingkungan. Iya, mana? Lingkungan. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Lingkungan. Oh, terlalu besar. Oke, besarin. Nah, ya. Ayo, suara apa itu? Aldo, kok ada suara? Lingkungan. Oke, kita buat. Nah. Kemudian pikiran informasi pentingnya apa saja? Pengertian dari lingkungan tadi. Ayo, apa pengertian dari lingkungan? Pengertian dari kita buat dulu. Nah, di sini lingkungan adalah ya, lingkungan adalah apa itu? Di sini lingkungan adalah apa tadi? Di sini ini ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Iya. Lingkungan adalah apa? Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang ada apa yang ada di sekitar kita. makhluk hidup. Nah, ini yang namanya informasi pentingnya, ya. Informasi pentingnya itu. Oke. Yang kedua, yang kedua apa? Paragraf kedua nih, cahaya matahari. Berarti apa? Itu tadi tentang kita mencari gagasan pokok. Tadi sudah menulis gagasan pokok. Sekarang Ibu mau minta kalian menuliskan yang namanya pertanyaan. Yo, Ibu tunggu 5 menit. Ibu tunggu 5 menit untuk membuat pertanyaan. Ayo, sekarang tulis pertanyaan tentang jenis-jenis makanan hewan. Berapa iko, Bu? Hah? Berapa iko? Oh, Ibu minta 3 saja. Oke, 3 saja. Dah? Yuk, sekarang. Hewan, Bu. Apa, Mel? Apa? Hewan-hewan, Bu. Iya, pertanyaan tentang hewan. Udah selesai, Aldo? Sudah, Bu. Sudah. Aduh, cepat banget. Ayo sekarang. Coba Ibu mau mendengarkan suara Suci. Membaca pertanyaannya. Yuk sekarang. Coba mikrofonnya dibuka. Yuk. Yuk, baca. Baca Suci. Apa saja makanan monyet?
Oke, siapa yang tahu makanan monyet apa? Nomor 2. Apa saja makanan kambing? Makanan kambing apa? Nomor 3. Apa saja makanan kucing? Oke, siapa tahu? Oke, siap. Sudah. Nah, tadi kita sudah membuat pertanyaan. Sekarang Ibu mau minta tolong kalian membuat tulisan non-fiksi, ya. Tapi bukan cerita tentang kancil dan buaya, tapi menceritakan buaya itu makan apa, berkembang biak dengan apa. Misal ini ya, jangan cerita kancil dan buaya itu tentang karya imajinasi atau cerita fiksi ya, bukan menceritakan misalnya buaya itu apa. Oke? Sudah, Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Yuk, sahabat sekarang kerjakan. Yuk, kita lanjutkan. Ibu minta tolong yang membacanya Ferdi. Yuk, baca ceritanya sekarang. Oke, yuk sekarang. Biak dengan mengganti kulit. Terus yang lainnya mana? Lanjut, dibaca seterusnya. Ular tinggal di tempat seperti semak-semak dan perairan. Makanan ular, kodok atau ayam dan lain-lain. Terus ada lagi? Lanjut. Udah? Oke, yuk sudah. Sekarang oke, bagus. Nah, nanti kalian itu kalian foto ya, kalian foto itu ya. Nanti kalian upload di LKPD, oke? Kalian foto, kalian upload di LKPD, oke? Lanjut lagi, kita membuat yang namanya apa? Hewan. Tabel jenis-jenis makanan hewan. Nah, ini ya. Kalian buat, kemudian kalian gunting gambar hewan. Oke. Kalian gunting gambar hewannya. Nggak kelihatan. Nah, kecilin lagi. Terus nih, kalian gunting, tulis namanya, kemudian nama makanan, terus golongan makanannya apa, tumbuhan atau hewan lain. Ibu tunggu 5 menit ya. Sekarang, Ibu tunggu. Sudah, Bu. Ayo, yang lainnya belum, nanti tunggu dulu ya, ditunggu dulu. Oke, itu Amel, sudah oke. Yang lain tunggu dulu ya. Oke, sudah? Oke, waduh bagus banget, sudah rapi. Nah, itu nanti dipoto, kalian foto ya. Nanti kalian foto dan kalian upload di LKPD, oke? Kalian gabung dulu, terus kalian upload di LKPD. Nah, di sini, di submit ini, kalian isi di sini, di add file. Add file ini masukkan gambar, foto yang itu, kalian masukkan di file kamera kalian kan ada di HP, ada kan? Nah, ada kan file kamera di HP kan? Ada, terus kalian kirim. Kalian foto, kalian sejajarkan fotonya kiri kanan. Contohnya ini kan. Nih, ini foto yang tulisannya tadi, yang sebelah sininya gini. Kalian foto, letakkan di atas tempat datar, kemudian kalian foto. Oke? Itu pakai HP ya. Oke? Paham? Paham kan? Paham. Oke.
Oke, udah. Terus kita lanjutkan. Nah, di situ tadi kita sudah mengamati yang namanya menyimak video pembelajaran tentang ekosistem, tentang teknofiksi, tentang cara kita membuat gagasan pokok, kemudian membuat pertanyaan, kemudian apalagi? Ya, membuat tabel hewan. Tabel jenis makanan hewan. Nah, Ibu minta kalian nanti kerjakan di evaluasi. Nah, ya, evaluasi. Nah, di classroom ini sudah ada yang mengerjakan. Sudah ada, Ibu lihat. Nilainya 50. Ibu cek nanti siapa itu yang nilainya 50. Sekarang Ibu mau nanya nih. Mau nanya. Hari ini kita materi yang kita pelajari tentang apa ya? Ayo, coba Ibu dengar. Yuk, materi apa yang kita pelajari hari ini? Ekosistem. Iya, ekosistem. Ada lagi? Tentang apa? Tentang gagasan pokok. Iya, gagasan pokok. Bagus. Ayo, tentang apa, Rezi? Lingkungan, Bu. Iya. Ada yang belum kalian pahami? Ada yang belum dipahami? Apa sudah paham? Sudah paham? Nah. Ya. Ada nggak hal-hal yang lebih ingin kalian ketahui? Ada nggak yang tentang pelajaran atau materi hari ini? Ada nggak yang mau kalian pelajari lebih lanjut lagi? Tentang apa? Tentang? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Nah, Ibu mau nanya perasaan kalian hari ini apa? Ayo, bagaimana? Senang? Sedih? Kalau senang coba senyumnya, Ibu foto sekarang. Kalau senang senyumnya bagaimana? 1, 2, 3. Oke, berarti itu senang ya? Terus kita lanjut. Oke, nah jadi hari ini kita mempelajari tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah apa? Ayo, tentang apa itu ekosistem? Jadi ekosistem itu adalah apa? Gagasan pokok. Ekosistem itu apa? Ayo, bisa tahu? Tentang hewan, Bu. Ekosistem itu apa? Ibu mau nanya. Ekosistem itu apa? Lingkungan. Ayo. Ekosistem adalah komponen biotik dan komponen abiotik yang membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya atau dengan benda yang tak hidup. Nah, jadi ekosistem itu terdiri dari individu. Individu itu adalah perorangan. Kemudian atau individu juga itu maksud dari individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh, kamu seorang manusia, kamu seorang hewan, seekor hewan, itu namanya individu. Nah, itu tadi ya. Nah, kemudian individu-individu itu ada satu jenis berkelompok, itu yang namanya populasi. Kalau dia berkelompok di suatu daerah tertentu itu namanya populasi. Sedangkan beberapa populasi yang hidup dan saling berinteraksi itu di suatu daerah tertentu itu disebut komunitas. Gagasan pokok paragraf itu adalah topik yang dibahas di dalam suatu paragraf. Contoh misalnya
tentang komunitas tadi. Nah, dari mulai komponen, lingkungan, apa yang ada yang disebut dengan komunitas, itu yang dinamakan gagasan pokok atau topik utama. Misalnya suatu berita nih, berita tentang kalau kejadian gempa bumi yang ada atau kejadian banjir bandang yang ada di suatu daerah. Itu yang namanya non-fiksi ya, artikel itu juga non-fiksi. Berita yang ada di koran itu non-fiksi. Bukan Kancil dan Buaya. Kalau Kancil dan Buaya itu cerita fiksi. Oke? Nah, itu tadi ya. Nah, jadi kita sebagai makhluk yang ada di dunia, yang ada di alam ini, harus selalu menjaga, harus selalu bersyukur. Bersyukur untuk menjaga kelestarian yang ada di lingkungan kita. Nah, itu tadi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan pada esok, kita akan menceritakan tentang hewan peliharaan. Nah, itu akhir cerita kita. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, kita mendengarkan lagu dulu. Setelah mendengarkan lagu, kita akan berdoa. Baru kita menutup pelajaran kita. Duduk yang rapi, dengarkan lagu berikut ini. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Hai Zapin Melayu, kami nak nuba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu bersembahkan. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana. Hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang berilah kami serumpun sebalai. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana. Hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang berilah kami serumpun sebalai. Marilah datang ke negeri kami, sayang bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang berilah kami serumpun sebalai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu minta coba Amel untuk memimpin doa. Yuk, silakan Amel. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbana atina fil akhirati Terima kasih Amel. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan menjadi berkah di kemudian hari. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.